untuk mengukur viskositas kita menggunakan viskosimeter Oswald. Nah, kali ini kita akan menggunakan viskosimeter Brockville. Jadi cara penggunaannya alat ini yang pertama dipasang seperti ini. Kemudian nanti Anda akan diberi SOP-nya. SOP-nya ada, masang sesuai SOP. Kalau Anda kesulitan tidak bisa masang, maka nanti akan ada petugas yang masang daripada nanti alat rusak. Oke, kalau sudah terpasang mungkin nanti Anda tinggal memilih spindle. Nah, spindle ada bermacam-macam spindle. Nah, di antaranya ini yang sudah kita pasangkan spindlenya, ini nomor 1. Nah, sesuai dengan keperluan. Ya, kalau misalnya spindle udah terpasang, maka kita akan menentukan cairan atau mengisi cairan yang memang akan kita uji viskositasnya. Misalnya di sini di beker gelas boleh, tapi alat ini sudah cukup. Artinya kalau beker mungkin terlalu rendah. Kalau ini cukup enak, bisa digunakan untuk mengukur. Nah, kalau misalnya ini Anda tinggal bisa naikkan dulu. Kalau misalnya sudah, misalnya diisi zat cairnya di sini tuh kurang lebih 500 ml. Jadi nanti kalau misalnya memasukkannya takut tumpah, Anda tinggal geser ini. Ini bisa digeser untuk menurunkan ke kiri, menaikkan ke atas. Ya, tuh naik ya. Kalau misalnya tiba-tiba udah segini, Anda ingin menurunkan kembali, tinggal turunkan saja spindlenya sampai ada batas ya, sampai pada pas ini bisa sampai cairan yang akan kita uji. Nah, seperti ini kira-kira cukup. Nah, kalau sudah ini baru kita uji dengan cara kita uji coba spindle dulu ya. Spindle ini harus memberikan tadi nanti kalau misalnya sudah mau menguji, kita tekan tombol on ya. Tombol onnya ada di sini. Ini untuk menyalakan biar nanti spindle-nya berputar. Nah, kemudian nanti atur RPM dari yang terkecil dulu. Di sini ada RPM yang terkecil adalah 0,3. Lebih jelasnya nanti pada saat Anda sedang praktek. Ada 0,3, ada 0,6, 1,5, 3 sampai terbesar 60 RPM-nya. Nah, ketika kita nyalakan ini, kemudian spindle berputar, memutar di zat cair yang akan kita uji dengan RPM yang paling kecil dulu. Nanti lihat, Anda amati berapa harga RPM-nya. Bukan harga RPM, berapakah skala yang terukurnya di sini. Ini ada skala di dalamnya, ada angka-angka di situ. Ya, nah, yang diharapkan dari skala ini ada di posisi angka 10 sampai dengan 100 harapannya. Nah, jika angka ini dengan RPM 0,3 misalnya, karena kan kita tadi memilih yang terkecil, ada posisi di bawah 10, maka RPM-nya kita ulangi, RPM-nya dinaikkan. Tadinya 0,3, naikkanlah ke 0,6. Kalau belum nyampe 10. Kalau ada di bawah 10, misalnya 5, 7 atau 8 atau 9. Kalau sudah 10 ya sudah, nggak usah diulang kembali. Nah, apabila skalanya yang ini menunjukkan angka di atas 100, yang kita harapkan itu 10 sampai 100, di atas 100, maka ini harus diganti spindlenya dengan nomor yang lebih besar. Jadi kalau misalnya skala yang ada di ini dengan RPM yang terkecil kita harapkan 10 sampai 100, kalau ada di bawah 10 angkanya, maka RPM-nya dinaikkan. Tapi kalau angka yang ditunjukkannya di atas 100, maka spindle ini kita ganti. Ya. Nah, kalau sudah misalnya menemukan angka yang pas, maka di belakang tuh ada tombol untuk pause. Ini untuk menekan berapa angka yang didapat supaya tidak bergerak lagi. Ini.
supaya nanti jarum tidak bergerak lagi. Jadi kita bisa baca berapa sih dengan tepat. Kalau sudah skalanya memang menunjukkan 10 sampai 100. Tadi kalau di bawah 10 ganti RPM-nya dinaikkan, di atas 100 gantilah spindle-nya. Ya. Nah, kalau sudah semuanya terpenuhi, maka kita tinggal hitung bagaimana cara menghitungnya. Di sini ada cara menghitungnya adalah ada cara menghitungnya di sini juga kelihatan skala yang terbaca, dial readingnya ini yang terbaca, kemudian Anda kan kali faktor. Faktornya ada di sini. Anda bisa lihat ini sesuai dengan RPM ya. RPM dan nanti ukuran spindle. Nanti akan terbaca berapa guna RPM-nya berapa, kemudian spindle-nya yang Anda gunakan berapa, nanti akan ketemu. Nah, kalau sudah ketemu, baru Anda kalikan dengan angka yang terbaca di sini. Itulah viskositas yang diketemukan dari zat ini menggunakan viskosimeter Brockville. Jadi viskosimeter Brockville bisa mengukur viskositas suatu zat cair dengan tadi kita sangat dipengaruhi oleh berapa spindle yang digunakan, berapa juga RPM yang kita gunakan. Tentunya setelah dia memenuhi syarat dengan skala 10 sampai 100. Kalau skalanya di bawah 10 RPM-nya dinaikkan, skalanya di atas 100 spindle diganti. Kalau sudah ketemu, hitung viskositasnya dengan cara mengalihkan antara angka yang terbaca dengan faktornya itu adalah spindle dan RPM-nya. Akan terbaca di sini. Bisa Anda lihat di sini. Itu nanti akan menjadi berapakah harga viskositas yang bisa Anda temukan dari zat yang Anda akan uji. Demikian sekilas tentang viskosimeter Brockville dan juga tadi viskosimeter Oswald untuk mengukur viskositas suatu zat cair yang akan kita uji viskositasnya. Demikian responsi farmasi fisik, dan mudah-mudahan nanti bisa ketemu dan ketemu insya Allah besok setelah duhur untuk kelompok 1, hari Kamis jam 8 untuk kelompok 2, dan hari Jumat jam 8 untuk kelompok 3. Nah, sistemnya begini, pada saat satu hari itu saya harapkan Anda bisa menguji semuanya. Jadi satu kelompok itu ada lebih kurang 20 orang, nanti dibagi menjadi 5 subkelompok. Tiap subkelompok ada yang 4, mungkin ada yang 5 kalau jumlahnya lebih dari 20. Nah, nanti setiap kelompok, misalnya kelompok 1 akan mengerjakan percobaan 1 dan 2. Percobaan 2 akan atau kelompok 2 akan mengerjakan percobaan 3. Berikutnya subkelompok 3 mengerjakan percobaan 4 dan seterusnya. Nah, nanti pada sudah selesai nanti giliran kelompok 1 mengerjakan apa yang dikerjakan oleh kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, 3 ke 4, 4 ke 5 dan 5 ke 6 dan seterusnya. Jadi hari itu satu hari masing-masing subkelompok harus bisa mengerjakan seluruh percobaan yang akan dilakukan. Jadi selesai dalam satu hari. Yang mudah-mudahan waktunya tidak terlalu lama, tergantung kecepatan Anda. Mudah-mudahan dalam tempo 4 jam atau 3 jam bisa selesai. Soal perhitungan kalau tidak keburu nanti Anda bisa lakukan di kemudian hari. Ya, jadi intinya satu kelompok A atau kelompok 1 dibagi menjadi 5 subkelompok. Tiap subkelompok ada 4 atau 5 orang. Nah, tiap subkelompok nanti akan mengerjakan percobaannya, misalnya subkelompok 1 percobaan 1 2, subkelompok 2 percobaan 3 dan seterusnya. Kalau sudah selesai berputar.
Nah, nanti yang sudah mengerjakan percobaan 3, ketika ada yang kelompok sebelumnya akan melakukan percobaan 3 misalnya, maka yang sudah melakukan percobaan 3 wajib ngajarin yang kelompok yang akan melakukan. Jadi intinya begini, tutor sebaya. Jadi yang sudah mengerjakan praktek tersebut kemudian berpindah ke praktek berikutnya, maka ketika kelompok yang sudah Anda kerjakan tadi prakteknya akan menanyakan ke Anda, maka Anda wajib memberitahukan cara kerjanya, cara perhitungannya, dan seterusnya. Jadi diharapkan Anda membaca dulu di rumah, Anda paham, dan setiap apa yang Anda kerjakan paham, sehingga Anda bisa mengajari ke kelompok yang berikutnya. Jadi seperti itu. Dan kami tidak akan mengajari lagi karena Anda sudah paham. Seperti itu. Mudah-mudahan lancar, dan mudah-mudahan Anda bisa memahami, dan pada akhirnya ujiannya juga soalnya sama dengan seperti materi yang akan Anda dapatkan pada saat itu. Jadi ketika Anda bisa menyelesaikan laporan, membuat laporan, maka Anda sudah bisa mengikuti ujian, karena ujiannya pun sama dengan seperti waktu membuat laporan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.